Shalom, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Games Valentino Purba dari GPIB Galilea Pelabuhan Ratu. Sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat, mari kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami amat bersyukur ketika sepanjang hari ini dalam berbagai tugas, tanggung jawab, aktivitas, bahkan pelayanan telah kami kerjakan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan beristirahat, tidur malam. Namun sebelum kami beristirahat, kami merindukan kebenaran firman-Mu yang sesaat lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Oleh karena itu kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus supaya firman Tuhan ini dapat kami pahami dan jadi kekuatan serta pedoman di dalam kami menjalani hidup setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan kita di malam hari ini diambil dari kitab Kolose pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai 11. Kitab Kolose pasal 4 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjara, dan dari Markus, sepupu Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghiburan bagiku. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pada hakikatnya kehidupan yang kita jalani sehari-hari akan selalu berjumpa dan berinteraksi dengan sesama. Kita saling terhubung, kita saling membutuhkan, kita saling terkait. Kita betul-betul saling membutuhkan satu dengan yang lain. Hampir tidak ada hal yang benar-benar dapat kita lakukan secara mandiri tanpa terkait dan terhubung dan tanpa membutuhkan orang lain. Misalnya saja, apabila kita mengalami sakit, kita membutuhkan dokter atau perawat dan sebagainya. Lalu apabila kita lapar, kita akan membutuhkan orang yang dapat menyediakan bahan makanan untuk kemudian kita olah menjadi masakan yang siap untuk disantap. Atau apabila kita ingin melakukan perjalanan yang jauh, kita membutuhkan kendaraan, yang mana kendaraan itu dibuat oleh seorang ahli sehingga kita dapat menggunakannya. Dan masih banyak lagi hal-hal dalam seluruh aktivitas kehidupan kita itu benar-benar membutuhkan keberadaan orang lain. Saling terhubung, terkait, dan saling membutuhkan tentunya juga terjadi dalam kehidupan persekutuan jemaat, yang mana berbagai kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat
tidak dapat kita lakukan sendirian. Kita butuh, kita terhubung, dan kita terkait dengan orang lain. Dalam kesadaran seperti itu, maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling mendukung dan menolong satu dengan yang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bersama di tengah-tengah persekutuan. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam renungan malam hari ini, secara eksplisit Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menyebutkan nama rekan-rekan sepelayanannya. Ia menyebut Aristarkus, Markus, dan Justus yang semuanya menjadi penghibur dan pendukung bagi pelayanan Paulus. Dari sini kita dapat melihat bahwa bagi Rasul Paulus, rekan-rekan sepelayanannya memiliki peran penting dalam kehidupan dan pelayanan yang Rasul Paulus emban. Keberadaan mereka sangat berarti bagi Rasul Paulus. Bukan hanya untuk mendukung, bahkan menjadi penghibur baginya. Keberadaan mereka membawa kekuatan bagi Rasul Paulus. Sehingga sekalipun dari dalam penjara, dengan sukacita Paulus memberikan nasihat dan penguatan kepada jemaat di Kolose agar mereka tetap memiliki kesetiaan kepada Yesus Kristus dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa ajaran sesat yang berkembang di Asia Kecil pada masa itu, serta tetap teguh dalam menghadapi berbagai rupa tantangan dan pergumulan kehidupan. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sungguh mengesankan. Dari dalam penjara, Paulus masih memikirkan dan mempedulikan keberadaan jemaat Kristen di Kolose. Sikap yang Paulus tunjukkan dalam bacaan kita malam ini, yaitu rasa peduli dan perhatian yang tinggi kepada jemaat Kolose, tentu saja cukup menguras energi. Bahkan saya membayangkan betapa lelahnya bila kita mengalami seperti apa yang Rasul Paulus alami. Dalam keterbatasan dan kesulitan yang dihadapinya, Paulus masih memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Dalam kondisi semacam itulah rekan, teman, sahabat, kerabat, dan sebagainya yang ada di sekitar kita memainkan peran penting. Artinya, kalau orang-orang di sekitar kita benar-benar mendukung dan menjadi support system, maka keberadaan mereka sangatlah penting dalam menentukan kualitas diri kita yang mana akan membuat kita menjadi semakin maksimal, selalu memiliki semangat, dan akan sangat membantu kita untuk dapat menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Namun sebaliknya, apabila keberadaan kita atau orang-orang di sekitar kita justru menjadi batu sandungan dan penghambat bagi peningkatan dan kebaikan diri, maka itu harus diantisipasi. Lihatlah betapa Aristarkus, teman sepenjara Paulus, Markus, dan Justus berperan amat penting dalam memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kondisi Paulus yang terpenjara itu. Sekalipun di dalam penjara, Rasul Paulus tetap memiliki semangat dan keteguhan untuk menyiarkan Injil Kerajaan Allah. Itu semua tidak terlepas
dari peran rekan-rekan sepelayanannya. Melalui kehadiran mereka, Tuhan memberikan kekuatan untuk Paulus dapat menghadapi pergumulannya, sehingga belenggu penjara tidak dapat membelenggu imannya untuk tetap setia pada panggilan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah pribadi-pribadi yang kehadiran kita mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita membawa semangat bagi sesama. Kehadiran kita menjadi penolong bagi mereka yang mengalami kesulitan dan pergumulan. Dan perlu untuk selalu kita renungkan bahwa kita hidup dalam kebersamaan. Bersama orang-orang di sekitar, kita saling terhubung, saling terkait, bahkan saling membutuhkan. Maka sudah sepatutnya keberadaan dan kehadiran kita di dalam kehidupan ini dan di tengah-tengah persekutuan harus membawa sukacita, mendatangkan berkat dan rahmat Allah yang akan menolong sehingga mereka yang sedang menanggung beban berat kehidupan dikuatkan dan tabah dalam menanggungnya. Kiranya firman Tuhan saat ini yang menghantar kita untuk beristirahat dari segala aktivitas, pekerjaan dan pelayanan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini akan terus meneguhkan iman kita kepada Kristus, sehingga kita dapat melihat bahwa kuasa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tidak dapat dihambat oleh pergumulan apapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kami. Memohon kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami, keluarga kami, dan bahkan selalu menuntun perjalanan hidup yang akan kami tempuh sehari-hari. Ya Bapa, kami kembali datang kepadamu dengan ungkapan syukur berterima kasih karena kasih-Mu sepanjang hari ini telah menuntun kami, sehingga di dalam berbagai rupa pekerjaan, tugas-tugas, aktivitas, usaha, dan pelayanan, semuanya telah kami lakukan dengan baik. Mungkin saja ada pekerjaan dan tanggung jawab yang belum dapat kami selesaikan di hari ini, namun pada akhirnya kami harus beristirahat. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon Engkau memberkati, menjaga istirahat tidur malam kami saat ini. Sehingga ketika kami bangun esok pagi, kami menerima kembali kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk kami kembali siap melakukan segala tugas tanggung jawab, aktivitas dan pelayanan sepanjang hari berikutnya. Berkatilah seluruh isi rumah kami. Berikan kekuatan, kesehatan pada kami dan keluarga kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang akan senantiasa menghadirkan berkat, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami sepanjang waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, demikian Night Call malam ini. Sampai berjumpa kembali dalam program Night Call di hari-hari berikut. Tuhan Yesus memberkati.